Cara menonton, klik full screen rotasi HP Anda. Nada getar telepon terdengar. Dia pun mengangkat teleponnya. Kamu pikir kamu mau kemana? Nggak ada tempat untuk kamu tuju. Seong Gi-hun panik mendengar suara pria yang menelponnya. Dia melanjutkan langkahnya. Berhenti bicara sambil sembunyi seperti tikus kecil. Dan tunjuk. Tagun, seperti tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang baru dia temukan di bagian belakang telinganya. Dia mengambil cutter hijau tadi, lalu melukai telinga belakangnya itu untuk mengeluarkan benda yang ada di dalam telinganya. Darah pun menetes di lantai toilet dan di tubuhnya saat dengan perlahan dia mulai mengeluarkan sesuatu dari belakang telinganya. Benda itu pelan-pelan dia arahkan ke depan wajahnya. Dia menatap tajam benda kecil berwarna hitam yang terlihat seperti sebuah alat pelacak. Tiba-tiba pintu toilet terbuka. Seorang anak laki-laki masuk terkejut melihat darah di tubuh Seong Gi-hun yang terkejut juga melihatnya. Maaf. Bisa minta waktu 5 menit? Anak laki-laki itu mengangguk perlahan, lalu menutup kembali pintu toilet. Seong Gi-hun masih berdiri di dalam toilet di depan wastafel. Dia perhatikan benda hitam tadi, lalu dia buang di wastafel dan membuka kerannya. Di rumah sakit, sebuah alat monitor jantung menunjukkan grafiknya. Wajah Junho dengan selang oksigen di hidung disorot kamera dari dekat, sedang mimpi ditembak oleh In-ho di suatu tempat. Junho yang terbangun dari mimpinya, perlahan-lahan membuka matanya. Dan dia melihat lampu rumah sakit di atas kepalanya. Ibunya Junho yang sudah tua dengan wajah sedih muncul di depannya. Kamu bisa dengar? Datang! Cepat datang ke sini! Putraku baru saja buka mata! Inho. Sebuah desain logo berwarna merah muncul dengan latar hitam. Perlahan-lahan desain itu menjadi tulisan aksara Korea. Squid Game 2 dengan warna merah dan putih. Layar pun menghitam. Aksara Korea dengan angka 1 di dalam lingkaran muncul. Episode 1, Roti dan Judi. Layar menghitam lagi. Tulisan 2 tahun kemudian muncul di layar dengan latar kota besar. Seorang pria tanpa helm dengan motornya membonceng seorang wanita yang pakai helm. Mereka berhenti di belakang mobil polisi yang sedang terparkir. Ada apa ini? Anda naik motor tanpa helm. Tolong tunjukkan SIM Anda. Ah, sial. Bukankah ini seperti jebakan? Rendah sekali bagi polisi melakukan ini. Anda ingin memeras uang dari warga miskin seperti aku ya? Tolong SIM-nya. Biar aku saja. Pak, kali ini boleh bebas ya? Aku pakai helm. Maaf, tidak bisa. Kak, kamu ganteng banget. Ini sebuah tindakan menghalangi keadilan. Oh, tampan tapi galak. Wanita berhelm dengan jari bentuk V di dagu, foto selfie di depan polisi. Surat tilang keluar dari alat print polisi. Kak, tersenyum. Ayo. Dengan gaya yang sama, dia memaksa polisi ikut foto. Fotonya bagus. Denda karena tidak pakai helm 20.000 won. Harap bayar tepat waktu ya. Kak, punya Instagram? Yuk saling mengikuti. Ayo dong, boleh ya? Ya? Kak, mau kemana? Kak, bagaimana denganku? Hei, kamu minta pada babi bodoh itu agar naik ke mobil patrolinya. Hei! 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 Dasar berani!
Hei Junho, Komandannya Huang Junho sudah berdiri di dekatnya. ini alasanmu minta dipindahkan agar disebut babi bodoh? Pak Kepala, Suasana di restoran. kamu suka-suka di acar lobak dan bawang bombay? Sudah lama sekali ya. Kamu sukanya apa ya? Junho, berhenti buang waktu dan kembali ke divisi kejahatan. Oh, di bawang bombay enggak, hanya di acar lobak, iya kan? Astaga, kamu ini. Kamu masih marah padaku ya? Dengar, selama ini kan aku sudah berusaha. Aku bicarakan dengan atasanku dan bahkan mengontak penjaga pantai untuk mencari di area itu selama beberapa hari. Iya, aku tahu. Jadi makan saja jejak mayangmu sebelum lembek, ya? Junho, kamu tahu, aku ingin percaya padamu, sungguh. Tapi kami nggak satupun dapat foto yang kamu kirim. Karena ponselmu jatuh ke laut. Dan kamu pun nggak ingat di mana pulau itu. Permainan yang kamu bilang, di mana orang-orang terbunuh. Nggak ada cukup bukti untuk para petinggi percaya. Satu-satunya bukti adalah peluru di bahumu itu. Yang bahkan sampai saat ini nggak bisa dilacak. Dan itu pun juga nggak cukup. Dan biar aku ingatkan padamu, kamu mengambil senjata api tanpa izin. Menjadi penjahat dan tiba-tiba kamu koma. Aku juga nggak mau bilang. Tapi saat kamu sadar, semua orang ribut tentang pemecatanmu. Dan aku hampir nggak bisa menghentikannya. Benar. Terima kasih. Dan mulai sekarang, kamu akan selalu menjadi pahlawanku, ya? Dasar. Berandal sarkastik. Astaga. Dengar, kita ini adalah polisi. Petugas pemadam kebakaran padaban api dengan air. Dan polisi... Melawan kejahatan dengan bukti. Aku tahu. Itu kenapa aku di lalu lintas sekarang. Kami selalu mempunyai bukti yang sangat jelas. Kamu tahu. Pelanggaran lampu lalu lintas, ngebut, dan juga nggak pakai helm. Itu semua ada di foto yang kami ambil dan pertarungan dimenangkan. Iya, begitu saja. Komandan Junho menatapnya. Hei Junho, kamu benar ya, nggak ingat? Maksudku orang yang menembak... Junho tertunduk dengan wajah sedih. Nggak ingat. Suasana di luar kantor polisi Jongno di Seoul dan di dalam. Seorang polisi pergi setelah mengganti bajunya dengan seragam, dan Junho juga sedang melakukan hal yang sama. Dia menatap dirinya di cermin lokernya dengan wajah yang sedih. Kemudian dia melihat bekas luka tembak di bahu depan kirinya. Ingat kejadian saat dia menembak seseorang di depannya, yaitu seorang pria dengan jubah hitam yang perlahan-lahan melepas penutup kepala dan topeng hitamnya. Wajah seorang pria yang dikenalnya menatap tajam ke arah Junho. Inho mengulurkan tangannya ke Junho. Ikut aku. Inho, kenapa? Junho teringat kembali saat Inho menembaknya di bahunya. Perlahan dia menatap kembali cermin di lokernya. Kita mau kemana? Lihat nih ada motel. Di sini? Sebentar ya. Permisi. Ada orang di sana? Halo, kamu buka apa enggak? Permisi. Kakak, apa kita harus di sini? Seperti tempat sampah. Lampunya juga mati. Apa mereka tutup? Kalau lampunya mati, artinya kamarnya penuh. Ayo kita cari tempat lain. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu belajar dari mana? Kenapa harus bertanya? Ya aku tahu saja. Tahu saja. Aku yakin kamu memang ahli soal motel, ya kan? Apa maksudmu? Dasar pecundang. Pecu. Kamu sudah menuduhku macam-macam. Hei, aku kan cuma tanya saja. Apa mantan pacarmu yang memberitahu? Pergi sana. Hei, katakan saja. Seong Gi-hun dari layar monitor CCTV memperhatikan pasangan itu. Dia terkejut saat mendengar suara bel, padahal tidak terlihat siapapun di kamera CCTV. Bel terus berbunyi, membuat Gi-hun panik, karena di semua layar monitor CCTV tidak terlihat ada seorang pun yang sedang menekan bel. Wajah Gi-hun terlihat panik, dia menoleh ke kanan dan kiri ketakutan. Akhirnya dia mulai bergerak menuju pintu sambil memegang sebuah pistol. Gi-hun menempelkan telinganya ke tembok dekat pintu. Mencoba mencari tahu apakah ada suara di balik pintu. Siapa di situ? Gi-hun menunggu jawaban, tapi tidak ada suara lagi dari balik pintu. Bel pun tidak. Tiba-tiba dia melihat ada sesuatu muncul dari bawah pintu. Dia membungkuk mengambil sebuah kertas berwarna coklat bergambar sebuah kotak, sebuah segitiga, dan sebuah lingkaran yang digambar sejajar dengan tinta warna hitam.
Dia lalu berdiri dengan rasa takut, membuka pintu dengan cepat sambil menodongkan pistol. Dia terkejut melihat ada seorang pria berjubah dengan penutup kepala dan topeng hitam di depan pintu. Pemain 456. Mencari ini. Pria berjubah hitam menunjukkan 2 kepala manusia di tangannya. Gi-hun dengan membabi buta menembaki pria berjubah hitam. Terjaga dari mimpi buruknya, Gi-hun bangun dengan rasa terkejut karena mendengar ada suara bel di pintunya. Pistol di meja diambilnya, dia langsung melihat layar CCTV. Ini aku. Bos Kim sedang melambai di kamera CCTV dengan latar belakang sebuah mobil van. Dia tersenyum saat menunjukkan jarinya membentuk gestur lambang hati. Kemudian dia pun masuk ke dalam membawa sebuah kantong plastik dan sebuah kantong kertas. Aku punya makanan dan obat untukmu. Keadaanmu bagaimana? Aku baik-baik saja. Ayolah, kamu nggak terlihat lebih baik. Sudah kubilang jangan berlebihan kan? Tenagamu akan habis sebelum menemukan orang itu. Bagaimana perkembangannya? Kami periksa stasiun kereta bawah tanah di jalur 1 hingga 4 hari ini. Nggak ada apa-apa juga. Waktu pencarian? Dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Dikurangi waktu istirahat, makan siang, dan makan malam. Kami juga gantian istirahat. Mungkin dia tahu apa yang sedang kamu lakukan dan pergi ke tempat lain. Kita sudah mencarinya selama 2 tahun dan belum ada tanda-tandanya. Mulai besok cari lebih banyak orang. Dan kamu perluas pencarian dari kereta pertama hingga terakhir. Periksa semua jalur kereta secara bersamaan. Semua jalur bersamaan? Oh, tapi biaya staf untuk melakukan sesuatu yang sebesar itu akan sangat mahal. Seong Gi-hun mematikan rokoknya. Dia mengambil sebuah tas besar yang terlihat berat dan diberikan kepada Bos Kim. Bos Kim membuka tas yang ternyata berisi tumpukan uang. Itu membuatnya senang. Saat itu sekitar bulan ini, 3 tahun lalu, aku menerima kartu nama itu. Jika permainan itu masih berlangsung, dia pasti sedang merekrut pemain sekarang. Seong Gi-hun memegang erat tangan Bos Kim. Jika kulewatkan kesempatan ini, mungkin aku harus menunggu 1 tahun lagi. Benar. Baiklah. Aku mengerti. Aku pastikan aku menemukannya kali ini. Percayalah. Bos Kim masuk ke mobil van yang terparkir, di mana teman-temannya sudah menunggu. Besok? Ya, Bos. Mulai besok, panggil semuanya. Hah? Ya, berapa orang? Kumpulkan semua orang yang bisa kamu hubungi. Tapi... Selain itu, kita akan mulai jam 6 pagi. Jadi jangan keluar minum-minum. Pulang dan tidurlah. Jam 6 pagi? Siapa yang akan mendaji pagi-pagi sekali? Sebentar. Tapi bos, aku sudah pikirkan ini dan ini tidak masuk akal. Tidak. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kamu juga tahu, sebagian besar orang yang meminjam uangku telah menghilang beberapa tahun terakhir. Aku tidak dapat uang sepeser pun. Kamu sungguh percaya semua bajingan yang meminjam uangmu dibawa ke suatu pulau dan terbunuh saat bermain permainan anak-anak? Menurutmu itu berarti... Kamu pikir aku percaya omongan bajingan itu? Ini demi uangnya. Bagaimanapun juga, jika Song Gi-hun tidak mendatangiku untuk melunasi hutangnya dan menyewaku untuk pekerjaan ini, aku nggak mampu bayar kalian atau menjaga bisnis ini tetap berjalan, mengerti? Aku tahu itu, tapi... Kalau begitu diamlah, dan besok pagi cari dengan mata terbuka. Oke. Kalau kita temukan bajingan yang membadak Ji itu, dia akan bayar kita lagi 1 miliar won sebagai hadiah. 1 miliar? Iya, 1 miliar. Kenapa? Hah? Kalian ingin percaya ceritanya sekarang? Begini saja. Siapapun yang menemukan, aku akan beri setengah uangnya, oke? Jadi Mereka pun pergi dengan mobilnya. Di dalam rumahnya, dengan duduk di bangku sofa berwarna merah, Seong Gi-hun mengambil minuman botol, lalu meminum obatnya. Kemudian dia tiba-tiba tertegun. Dia menatap ke arah kalender yang sudah banyak ditandai silang merah sampai tanggal 18, lalu dia menyilang tanggal 19. Pemandangan di sebuah dermaga dengan beberapa buah perahu bersandar di sana. Terlihat Wang Junho dengan tas di punggungnya sedang berjalan menuju salah satu perahu yang bersandar milik Kapten Park. Kapten. Oh, hai. Bagaimana kabarmu? Masih sama seperti dulu. Saat cuaca bagus, aku menangkap ikan. Saat cuaca buruk,
Aku minum-minum. Kamu masih terlihat hebat untuk seseorang yang minum setiap hari, Kapten Park. Berhentilah mengoceh dan pakai ini. Kita harus menemukan pulau misterius lagi. Bong Joon-ho memakai jaket pelampung yang diberikan Kapten Park. Kemana aku bisa membawamu hari ini, Kapten Huang? Kita sudah periksa hampir semua tempat selama 1,5 tahun terakhir, tapi kamu ingin terus lanjutkan. Di mana sebenarnya pulau misterius itu? Ada tempat yang tidak bisa kita periksa dengan jelas karena kondisi cuaca dan juga perubahan pasang surut. Aku sudah persempit lingkup areanya. Bong Joon-ho menandai petanya. Kita coba hari ini di sini. Tentu, Kapten Huang. Ya Tuhan. Di sana. Aku nggak yakin. Mungkin dia orang baik. Aku bingung. Si salesman kembali melakukan hal yang sama kepada seorang gelandangan pria yang lain di taman itu. Gelandangan itu langsung menenggak minuman di botolnya. Dia lalu kembali memperhatikan roti dan kartu gosok di tangan si salesman. Akhirnya dia memilih ambil kartu gosok. Dia menggosok kartunya dengan koin dari si salesman. Tapi dia kecewa karena kartunya menunjukkan angka dan gambar. Gelandangan itu mengembalikan koinnya ke salesman yang masih terus melakukan hal yang sama pada semua gelandangan di taman. Semua gelandangan yang mencoba kartu gosok kecewa karena tidak ada satupun yang menang. Sial. Sial. Ada juga gelandangan yang lebih memilih roti daripada kartu gosok. Kebanyakan gelandangan lebih suka pilih kartu gosok meski selalu kalah. Sial! Brengsek! Banyak gelandangan yang kesal karena kalah. Mereka selalu harus kembalikan koin milik si salesman. Salesman itu kembali membawa kantong coklat dan tasnya, lalu melangkah lagi. Kenapa dia nggak ngasih kita satu? Entahlah, aku juga mimpi yang sangat beruntung tadi malam. Astaga. Si salesman jalan ke tengah taman dan berhenti. Dia meletakkan kantong coklat dan tasnya di tengah-tengah taman, lalu dia berdiri tegak memandang ke sekeliling. Tiba-tiba kantong coklat yang berisi roti dia ambil. Kemudian dia buang semua roti dari kantong coklat di tengah taman. Seorang gelandangan mau ambil roti itu. Kenapa kamu buang makanannya masih bagus seperti Tapi ini? langsung diinjak olehnya. Aku sudah beri kesempatan, Pak. Dan Anda sudah memilih. Bukan aku yang buang roti ini, tapi kalian. Kalian yang buang. Dia kemudian menatap gelandangan tadi. Tiba-tiba dia injak-injak semua roti yang dibuang, disaksikan semua gelandangan yang terlihat bingung, termasuk Bos Kim dan Woo-Seok. Bos Kim segera mengambil ponselnya. Dia berusaha merekam kejadian tersebut dengan kamera ponselnya. Si salesman masih terus menginjak-injak roti tersebut sampai hancur, sampai tidak ada lagi roti yang tersisa untuk bisa dimakan. Kemudian dia berhenti setelah selesai. Dia lalu merapikan rambutnya yang berantakan karena aksinya tadi. Dia juga memasukkan dasinya yang keluar dari balik jasnya. Dia memandang ke sekeliling dengan rasa puas yang luar biasa sambil merapikan pakaian. Seong Gi-hun dengan mobilnya masih dalam perjalanan ke taman saat tiba-tiba ada mobil polisi muncul di belakangnya. Plat 2071 menepilah. Plat 2071 menepilah sekarang. Gi-hun kemudian menepikan mobilnya di jalanan. Mobil polisi kemudian parkir di belakang mobil Gi-hun. Dua orang polisi lalu lintas segera keluar dari mobilnya untuk menghampiri Gi-hun. Kamu ambil yang ini. Aku? Mereka akan memohon agar kita membiarkannya saja atau mengeluh tentang cara kita bersembunyi dan menilang orang. Kamu tidak boleh kasar-kasar, tapi jangan dengarkan apa yang mereka bicarakan. Bersikap ramah tapi tegas dan profesional. Mengerti? Iya, aku mengerti. Salah satu polisi berjalan menuju mobil Gi-hun untuk memeriksanya. Dia mengetuk kaca jendela mobil, dan Gi-hun membuka jendelanya tanpa mau melihat polisi itu. Pak, Anda melewati batas kecepatan. Tolong tunjukkan SIM Anda. Gi-hun merogoh saku baju untuk mengambil SIM dan diberikan ke polisi itu. Sementara di tempat lain, si salesman sudah naik taksi warna oranye dan pergi dari taman dengan diikuti oleh Bos Kim dan Woo-Seok.
Taksi! 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 Ayo, 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 ayo. Pak, tolong ikuti taksi orangnya yang di sana itu. Astaga, ini kalau bisa kau susul, ku bayar 2 kali lipat. Polisi memeriksa SIM milik Gi-hun. Gi-hun mengawasi polisi itu sambil menjawab telepon. Seong, kamu di mana? Apa sudah jalan ke sini? Aku akan segera ke sana. Orang ini benar-benar gila. Dia sekarang ada di taksi. Aku akan terus mengabarimu, jadi cepatlah. Iya, baiklah. Gi-hun menutup telepon dan polisi memberikan surat tilang. Denda karena ngebut adalah 60.000 won. Pastikan... Gi-hun langsung tancap gas tanpa peduli polisi itu. Dan polisi itu hanya bisa menatap mobilnya yang semakin jauh. Tidak kusangka cepat sekali. Kamu yakin benar? Iya. Dia cuma ambil surat tilang dan dia langsung pergi begitu saja. Mungkin orang mencurigakan identitasnya? Identitasnya nggak ada yang muncul. Tapi apa ya pekerjaannya? Dan aku lihat ada banyak ponsel dan tablet di mobilnya. Junho seperti kesal dan hanya menatapnya. Lalu dia mengambil ponsel dari polisi yang masih junior itu dan membaca informasi tentang Gi-hun yang membuat Junho terlihat terkejut. Belok kanan di sini, belok kanan, belok. Iya. Lihat bos, dia keluar. Dia baru keluar dari taksi. Ku kirim lokasinya. Telepon aku saat sampai. Turunkan kami di depan sana, Pak. Iya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Seong mana, bos? Dia bilang 10 menit lagi. Sial. Kita bisa kehilangan dia kalau kita tunggu Seong. Ayo, kita sergap saja dia. Cuma berdua? Benar, kenapa? Kamu takut? 2 lawan 1. Kamu jadi penakut sekarang setelah menikah? Bukan. Tapi ada yang aneh dengan orang itu. Lagi pula Seong menyuruh kita untuk menunggu dia. Gimana jika kita kehilangan dia? Gimana jika Seong nggak ngasih kita bonus? Seong, ini 1 miliar won, 1 miliar. Kamu akan kasih aku setengahnya, kan? Kamu nggak percaya padaku. Bahkan aku sudah meresmikan pernikahanmu. Woo-seok terdiam sambil berpikir, lalu menganggukkan kepalanya. Ayo. Mereka segera mengejar si salesman yang berjalan masuk ke dalam gang. Hei, kamu! Berhenti! Berhenti, bajingan! Tiba-tiba mereka terdorong mundur saat si salesman menghadang. Woo-seok mengeluarkan pisau. Lawan aku, bajingan! Mereka pun berkelahi. Salesman menghantam kepala Woo-seok dan bosnya dengan kopernya. Junho sedang memasukkan data di komputer untuk mencari tahu tentang Seong Gi-hun. Dia terlihat serius membaca data tentang Gi-hun yang muncul di komputer data kepolisian. Pak Seong, tolong bantu aku. Aku harus mencari kakakku. Flashback, Gi-hun sedang bicara dengan Junho. Aku minta maaf. Untuk saat ini, aku nggak bisa membantu siapapun. Wajah Junho serius membaca data di komputer. Dia mengetik nomor plat kendaraan untuk dicari tahu. Tertera penyewaan mobil Isaac di Dongdaemun-gu, Seoul. Junho mencatatnya. Gi-hun tiba di suatu tempat dengan mobilnya dan dia langsung keluar dari mobilnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah peta di situ. Setelah merasa yakin sudah di lokasi yang tepat, dia masuk ke dalam gang. Dia sampai di sebuah persimpangan di gang. Dia memperhatikan sekitarnya, lalu melihat sebuah gang di depannya. Dengan langkah perlahan, dia memasuki gang tersebut sambil terus mengikuti petunjuk dari peta yang ada di ponselnya. Lalu dia pun menelpon seseorang. Nomor yang Anda hubungi tidak tersedia. Anda diarahkan ke pesan suara setelah bunyi bip dan dikenakan biaya. Gi-hun mematikan sambungan telepon. Dan dia masuk lebih dalam ke gang itu dengan mengeluarkan pistolnya. Dia pun sampai di ujung gang. Dan dia terkejut karena melihat ada darah tercecer di sana. Dia mengamati keadaan di sekitarnya. Lalu matanya tiba-tiba melihat sebuah belati yang tergeletak di jalanan gang. Gi-hun mengambil belati itu. Dan kemudian diamati belati tersebut sambil melihat keadaan di sekitarnya dengan waspada. Sementara di atas sebuah gedung, si salesman terlihat sedang mengamati gerak-gerik Gi-hun di bawahnya. Lalu dia pergi. Sepertinya mobil yang kamu tanyakan plat
2071 sedang disewa perusahaan. Perusahaan? Apa namanya? Namanya Sunshine Capital. Aku mau tahu alamatnya. Di sebuah tempat, Bos Kim dan Wishok duduk dengan mata tertutup kain dan mulut dibekap. Sementara wajah mereka memar dan terluka. Si salesman di belakang mereka membuka penutup matanya satu persatu. Wishok terlihat begitu panik dan takut saat penutup matanya dibuka. Mereka berdua duduk dalam keadaan tubuh dan tangan terikat tali tambang. Si salesman lalu memutar lagu dari sebuah alat memutar lagu zaman dulu yang memakai piringan hitam. Lagu klasik pun terdengar di ruangan tempat mereka berada. Si salesman lalu berlutut. Dia tersenyum sambil memperhatikan wajah mereka berdua yang sangat ketakutan. Kalian akan bermain sekarang. Permainannya adalah batu, gunting, kertas, -1. Kalian pasti tahu aturannya. Kalian mainkan dengan 2 tangan, lalu ambil 1 tangan. Permainan ditentukan oleh tangan yang tersisa. Ada hukumannya bagi yang kalah. Aku yakin kamu pernah lihat ini di film. Judulnya Russian Roulette. Aku akan masukkan 1 peluru ke revolver ini dan menutupnya. Dan aku akan arahkan pistol ke kepala si pecundang dan menarik plastik. Si salesman menodong pistol ke kepalanya sendiri. Peluang kematianmu 1/6. Peluang selamat 5/6. Si salesman menarik pelatuk pistol dan Wishok ketakutan, tapi pistol itu tidak meletus. Nggak terlalu buruk kan? Baiklah, sekarang ayo bermain. Dalam hitunganku, mainkan tangan. Bos Kim dan Wishok hanya bisa saling memandang. Wishok menggelengkan kepalanya ketakutan. Batu, gunting, kertas. Salesman memulai suitnya begitu Bos Kim membentuk jarinya untuk suit. Kamu nggak main sama sekali. Kamu melanggar aturan sejak awal. Didiskualifikasi. Wishok yang tidak mau suit, kepalanya ditodong pistol oleh si salesman. Wishok semakin panik. Tetapi pistol ternyata tidak meletus. Si salesman terkejut melihatnya. Dia pun memeriksa peluru di pistol itu. Lalu menyiapkan lagi pistolnya. Sekarang, ayo main lagi. Batu gunting, kertas, kurang 1. Bos Kim kalah dalam suit. Wishok sangat sedih melihatnya. Si salesman menodong kepala Bos Kim yang panik. Tapi pistol itu tidak meletus. Si salesman menyeka keringat di kening Bos Kim dengan sapu tangannya. Tidak perlu terlalu gugup. Seperti kataku, peluangmu selamat 5/6. Kalau begitu, main lagi. Batu gunting kertas, kurang 1. Agaknya sedikit membosankan, ya kan? Mari kita balikan peluangnya sekarang. Peluangmu selamat sekarang 1/6. Peluang kematianmu 5/6. Si salesman memasukkan 5 peluru ke pistol. Baik, ayo main lagi. Ayo kita percepat. Batu gunting kertas, kurang 1. 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 Batu gunting kertas. Bos Kim dan Wishok terkejut dan saling memandang. Si salesman lalu menatap Wishok. Suasana semakin tegang saat si salesman memandang mereka berdua yang tangannya masih dalam posisi suit. Kamera mengarah ke Wishok yang wajahnya terlihat sangat tegang. Dia menatap si salesman dan dia pun mulai menangis sambil melihat ke tangannya yang gemetar dengan keras. Sementara Bos Kim terlihat sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Si salesman menunduk ke depan. Kurang 1. Wishok tubuhnya semakin bergetar dengan keras menahan takut dan tangis. Bos Kim hanya bisa menatapnya dengan tatapan sedih. Wah, kamu nggak tarik 1 tangannya. Wishok sangat terkejut begitu melihat posisi dari jari Bos Kim. Bos Kim masih tetap menatapnya dengan tatapan sangat sedih. Si salesman mulai menatap ke arah Bos Kim.
Diskualifikasi. Bos Kim pun mulai menangis dengan hebatnya. Sedikit darah terpercik di wajah si salesman. Lagu dari alat pemutar sudah habis saat kepala Bos Kim yang tewas miring ke samping dengan darah mengalir. Si salesman mendekatkan wajahnya ke Woo-Shok. Selamat atas kemenanganmu. Sekarang, bagaimana kalau kita ngobrol sebentar? Si salesman menatap tajam ke Woo-Shok yang mengangguk takut. Dalam kondisi cuaca yang hujan, Junho sudah sampai di kantor perusahaan modal Sunshine. Dia lalu menuju ke pintunya dan mendapati pintu tersebut dalam keadaan dirantai dan digembok. Junho melihat keadaan di sekitarnya. Dia lalu berjalan ke arah lain dari kantor itu. Dia berjalan ke sisi lain kantor sambil menutup payungnya dan mulai memanjat naik dari sebuah pagar besi di dekatnya. Sambil berpegangan, Junho terus memanjat lewat tembok kantor. Dengan susah payah, dia berusaha memanjat dengan pegangan di berbagai benda yang ada. Dengan pegangan di pinggir jendela kantor, dia memanjat sampai di sebuah jendela yang jadi tujuannya. Dengan menggeser jendela dari kantor tersebut, perlahan-lahan Junho mulai memanjat masuk ke dalam kantor. Dia mengeluarkan senternya, dan melihat keadaan di sekeliling. Dia ada di sebuah ruangan yang berisikan arsip-arsip. Di sebuah dinding, dia menemukan ada foto dua orang sedang memegang penghargaan. Junho terus memeriksa benda-benda yang ada di ruangan kantor. Dan dia melihat sebuah patung berpakaian resmi dengan kepala yang dibuat dari kertas bergambar wajah manusia. Dia memperhatikan patung itu dan melihat ada kertas coklat bergambar kotak, segitiga, dan lingkaran menempel di dadanya. Junho mengambilnya dan mengamatinya. Ya benar, bosnya masih belum kembali. Bos dan Woseok mengikuti pria yang membadaki saat dia kehilangan kontak dengan mereka. Bagaimana aku tahu? Pokoknya, kumpulkan semua orang di depan stasiun Daebang. Aku ambil senjata dari kantor dan ke sana. Pria itu lalu mengambil berbagai macam senjata dan peralatan yang ada di dalam lacinya yang terkunci. Saat mau pergi, dia sadar ada sebuah jendela yang masih terbuka. Dia menuju jendela tersebut. Dengan diawasi Junho dari persembunyiannya, dia memeriksa keadaan di sekitar jendela. Tiba-tiba ada telepon masuk. Ya. Aku bilang stasiun Daebang, bukan Sendaibang, bodoh. Astaga, jangan buat aku terus mengulang ucapanku. Itu yang aku bilang. Panggil semuanya sekarang. Dasar bodoh. Pria itu mematikan lampu di ruangan tersebut lalu pergi. Ruangan kantor pun menjadi gelap. Junho mulai melanjutkan aksinya dengan menuju ke laci kantor yang ada di sana. Laci pertama yang dibuka ternyata tidak ada isi sama sekali. Tapi di laci kedua yang dibuka, dia menemukan banyak buku dan arsip kantor di dalamnya. Dia memeriksa satu persatu buku dan arsip di dalam laci itu. Tiba-tiba dia melihat nama Seong Gi-hun di sebuah amplop berwarna coklat. Junho kemudian membuka amplop itu. Di dalamnya ada sejumlah surat. Di antaranya ada surat kontrak kendaraan dan surat sertifikat pendaftaran usaha untuk Motel Pink. Aku melihat beberapa noda darah. Aku yakin pasti mereka nggak jauh dari gang itu. Periksa semua rekaman CCTV dan kamera dashboard yang bisa kamu kumpulkan. Dan teruslah menanyai orang. Aku akan segera ke sana. Gi-hun terhenti langkahnya di depan pintu masuk. Perlahan-lahan dia mundur kembali ke jalan dan mengarahkan pandangannya ke bagian atas motelnya yang bernama Motel Pink. Gi-hun masuk ke dalam ruangannya yang suasananya redup dengan perlahan dan waspada. Di dalam ruangannya, dia melihat seorang pria sedang berdiri berpakaian serba hitam sudah berada di dalam sambil memegang pistol. Dia memperhatikan kalender Gi-hun yang tanggalnya sudah banyak diberi tanda silang. Gi-hun berdiri di belakang pria itu. Sudah lama sekali, Pak Seong. Gi-hun menatap pria tersebut dengan sangat hati-hati. Lalu wajahnya kembali rileks setelah tahu siapa pria tersebut.
Kamu harusnya naik pesawat itu hari itu. Tapi aku berubah pikiran saat melihatmu di tempat itu. Sepertinya kamu berusaha keras menemukanku. Aku ingin berterima kasih padamu. Si salesman kemudian duduk. Berterima kasih padaku? Gi-hun menatap si salesman, lalu mendekat. Karena telah mengundangku ke permainan. Aku berhasil menang. Dan aku menghasilkan banyak uang. Rasanya sangat pantas untuk berterima kasih atas hal itu. Aku hanya seorang kurir yang mengantar undangan. Siapa yang menyuruhmu untuk mengantarkan undangan itu? Biar aku temui orangnya. Ada yang ingin aku sampaikan. Jika kamu berikan pesannya padaku, pasti akan kusampaikan. Itu bukan sesuatu yang bisa kudiskusikan dengan bawahan sepertimu. Kamu memangsa orang-orang yang sedang kesulitan dan menipu mereka di stasiun kereta bawah tanah. Orang sepertimu nggak akan mampu mengerti maksudku, kan? Pak Seong. Keduanya duduk berhadapan dengan tatapan mata yang serius. Menurutmu bagaimana aku sampai ke posisiku sekarang? Aku nggak tertarik tahu bagaimana kamu jadi anjing mereka. Bawakan aku tuanmu. Gi-hun menatap tajam ke si salesman. Aku singkirkan para pemain dan membakar jasad banyak orang sepertimu, Pak Seong. Ini bukan manusia. Mereka hanyalah sampah, sama sekali tidak berguna di dunia ini. Aku bilang pada diriku dan bekerja keras selama bertahun-tahun. Lalu mereka memberiku pistol. Rasanya tidak terlalu buruk. Sepertinya keberadaanku diakui untuk pertama kali dalam hidupku. Entah tahun berapa itu. Aku hendak menembak pria yang kalah dalam permainan. Tapi tunggu. Orang itu tampak familiar. Bisa tebak siapa? Ayahku. Tiba-tiba dia berdiri tepat di hadapanku. Dia menangis, memohon padaku dengan ekspresi putus asa untuk mengampuninya. Aku tembak sekali saja tepat di tengah dahinya dan menyadari. Aku sungguh cocok untuk pekerjaan ini. Entah kamu telah menembak orang di sana atau menipu mereka di luar, itu tidak mengubah apapun.